Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Anita Karina Hasanah, Arin Nursyadiah, Cucu Sismawati, Hana Nur Sajidah, Nining, Cynthia, Sri Mulyana, insya Allah akan menyampaikan tentang analisis peluang bisnis kuliner milenial, yang dimana terdapat beberapa pokok bahasan, yaitu latar belakang peluang bisnis, pilihan bisnis kuliner paling diminati, analisis kebutuhan pasar, analisis kebutuhan materi dan produk, analisis persaingan usaha, analisis pendapatan pengembangan usaha, dan kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan kepada saudari Nining untuk melanjutkan penjelasan. Terima kasih kepada Arin yang mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai latar belakang peluang bisnis. Bisnis kuliner memang tidak mengenal krisis karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang. Saat ini, bisnis kuliner sudah semakin berkembang karena masyarakat pun lebih membutuhkan makanan yang praktis dalam segi pembuatan, penyajian, dan cara mengkonsumsinya. Selain itu, jenis kulinernya pun beragam, mulai dari cemilan, minuman, lauk pauk, atau makanan berat lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang besar melalui usaha kuliner untuk menambah penghasilan, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih, mungkin dari saya sekian, dilanjutkan dengan rekan saya. Di sini saya akan mengambil alih ya, langsung aja. Saya akan menjelaskan pilihan bisnis kuliner paling diminati oleh para remaja saat ini. Beberapa pilihan bisnis kuliner yang paling diminati diantaranya kita mengambil 6 contoh. Yang pertama ada minuman, yaitu minuman boba. Seperti halnya yang sudah rekan-rekan tahu, boba merupakan minuman yang paling diminati saat ini. Sudah banyak cabang atau penjual yang menawarkan boba gitu, dari mulai yang harga yang paling tinggi hingga harga terendah gitu. Salah satu alasan kenapa boba bisa diminati oleh para anak muda belakangan ini karena mungkin harganya yang terjangkau dan rasanya juga enak dan manis ketika diminumnya, dan juga ada boba yang menjadi khasnya tersendiri gitu. Lanjut, yang kedua ada dessert box. Dessert box itu makanan atau cake yang dikemas di dalam box. Dessert box menjadi makanan atau yang menjadi kuliner yang paling diminati saat awal pandemi ini karena mungkin karena kemasannya yang lebih praktis dan bisa dibawa kemanapun. Dan yang ketiga ada pentol. Pentol ini makanan yang lebih ke camilan anak-anak remaja. Banyak digandrungi anak remaja karena sebagian besar anak remaja itu lebih menyukai makanan-makanan pedas dan
harganya juga mudah dijangkau. Yang keempat ada cimol. Cimol juga sama, selain harganya yang mudah dijangkau, juga banyak pedagang yang menawarkan dan memang sedang digandrungi oleh para remaja. Yang kelima seblak. Seblak itu makanan yang berasal dari Bandung. Seblak berbahan dasar kerupuk, dan kenapa banyak digandrungi? Karena seperti cimol dan pentol, banyak anak remaja yang lebih menyukai makanan-makanan pedas dan gurih dan cepat saji gitu. Dan yang keenam, Korean street food. Itu makanan yang pastinya berasal dari Korea. Makanan-makanan seperti halnya cimol, pentol, dan seblak yang berasal dari Indonesia gitu, khasnya Indonesia. Ada makanan street food dari Korea yang banyak digandrungi anak muda zaman sekarang karena mungkin kebudayaan Korea yang telah masuk ke Indonesia sendiri. Jadi sekarang banyak sekali anak-anak atau para remaja yang menggandrungi K-drama atau K-pop, menjadi ingin mempelajari atau mencari tahu bagaimana kebudayaan Korea. Salah satu kebudayaan yang paling dicari saat ini atau banyak dipelajari saat ini tentang kebudayaan Korea, salah satunya adalah makanannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bisa dilanjut ke yang selanjutnya. Baik, dari pilihan kuliner yang dinyatakan oleh Anita tadi, di sini saya akan menyampaikan analisis kebutuhan pasar. Pada saat ini, jarang ditemukan kuliner tradisional seperti kue cucur, opon, rujak, dan semacamnya. Hal ini menunjukkan minat masyarakat yang turun akan kuliner tradisional. Kuliner yang ada saat ini keberadaannya cenderung dari negara lain yang memiliki rasa fantastis dan unik, serta memiliki proses yang tidak terlalu rumit. Dan yang paling diminati generasi milenial sekarang adalah makanan yang manis-manis. Seperti contohnya dari yang Anita tadi sampaikan, yaitu dessert, makanan yang sedang viral, yang memiliki tekstur yang lumer dan tampilan yang terlihat sedap. Baik, selanjutnya dilanjutkan saja. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Arin, yaitu analisis kebutuhan produksi. Contoh yang kita ambil adalah dessert box Oreo cheesecake. Untuk satu kali produksi menghasilkan 4 box ukuran 200 ml dengan alat dan bahan sebagai berikut. Satu bungkus Oreo harganya 8.000, susu full cream cair 500 ml kurang lebih harganya 10.000, keju kurang lebih harganya 12.000, 2 sendok makan tepung maizena harganya 1.000, 1 saset susu kental manis harganya 1.500, dan 1 pieces box ukuran 200 ml harganya 1.000. Total modal yang harus kita punya yaitu 33.500. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh yang lainnya. Persaingan pasar atau SWOT. Strength, kekuatan. 1. Merupakan makanan yang sehat dengan pewarna alami. 2. Kualitas bahan baku dan bahan penolong yang terjamin. 3. Merupakan makanan tambahan atau sebagai makanan penutup pada umumnya. 4. Memotivasi masyarakat umum untuk lebih kreatif dan inovatif. 5. Menjual produk yang unik dari yang lain. 6. Pelayanan yang baik. 7. Produk yang sehat karena memiliki manfaat. Yang kedua ada kelemahannya. 1. Harga jual produk puding atau cheesecake ini lebih mahal dibandingkan dengan puding biasanya. 2. Harga beli alat cheesecake yang lumayan mahal. 3. Sedikit masyarakat yang bisa membuat produk puding yang bervariasi. 4. Produk tidak tahan lama. 5. Produknya dapat ditiru.
Lanjut. Selanjutnya, peluang. 1. Lebih bisa menarik perhatian konsumen dibandingkan puding atau cheesecake biasa. 2. Dengan variasi yang unik dan bermotif. 3. Mulai dikenal oleh masyarakat umum. 4. Fasilitas yang cukup memadai. 5. Merupakan usaha yang baru diminta oleh sedikit orang. Yang selanjutnya ada juga ancaman. 1. Persaingan harga, persaingan variasi dan motif. Semakin banyaknya pesaing yang menjual produk puding mulai berkembang pada produk Oreo cheesecake dan puding art lainnya. Yang terakhir, adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pendapatan dan pengembangan usaha. Untuk pendapatan usaha seperti yang dijelaskan oleh Saudari Hana pada analisis kebutuhan produksi di Searchbox Oreo Cheesecake, maka jika dalam satu kali produksi menghasilkan 4 box berukuran 200 ml dengan menargetkan harga jual 12.000 per box, maka dapat diperoleh dari total penjualannya adalah Rp48.000. Nah, Rp48.000 ini dari mana? Dari harga satuan box 12.000 dikali 4, hasilnya 48.000. Dikurangi dengan modalnya berapa tadi? 32.500. 48.000 dikurangi 33.500, hasilnya 14.500. Jadi jika terjual semuanya, maka laba yang dihasilkan senilai 14.500 dalam produksi contoh skala kecilnya. Kemudian di samping itu juga di balik analisis SWOT yang telah dijelaskan oleh Saudari Cynthia, ada juga pengembangan usaha. Pengembangan usaha di Searchbox ini salah satunya adalah menggencarkan promosi secara online dan offline, baik itu melalui media sosial ataupun dengan cara bisik-bisik tetangga. Misalnya kalau punya dulur ataupun tetangga misalkan mau beli misalkan gitu bisa ditawarin secara offline-nya. Kalau secara online-nya lewat sosial media seperti WhatsApp, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah buka agen reseller. Agen reseller ini biasanya untuk memperluas jangkauan pasar atau jangkauan konsumen. Misalnya kalau saya berjualan Oreo cheesecake, kemudian resellernya ada Anita, ada Cynthia, itu bisa memperluas lagi jangkauan pasarnya. Nah, yang selanjutnya adalah memperlakukan sistem pre-order. Sistem pre-order atau sistem PO ini biasanya digunakan untuk meminimalisir kerugian. Karena apa? Karena sebelum produksi dilakukan, kita harus menentukan dulu nih berapa produk yang harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang selanjutnya ditambahkan dan tingkatkan variasi dan kualitas produk. Nah, variasi dan kualitas produknya misalnya bukan hanya Oreo cheesecake bisa gitu, misalnya ditambah lagi dengan red velvet, kemudian bisa juga ditambahkan dengan stuffed roti, nah itu masuk kena di Searchbox gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga kualitas produk. Di mana kita sudah menghasilkan satu produk yang berkualitas, jangan sesekali kita mengurangi bahan produksinya, misalnya susu cairnya diganti sama air, misalkan nggak bisa gitu, soalnya itu bisa mengurangi kualitas produk. Selanjutnya yang terakhir adakan diskon. Nah, jadi fungsinya diskon ini gunanya untuk meningkatkan minat pembeli gitu. Jadi si pembeli itu kalau ada harga yang murah itu biasanya yang awalnya pesan 1 misalkan bisa jadi pesan 2 atau 3, dan itu juga bisa meningkatkan keuntungan kita sebagai produsen gitu. Selanjutnya kesimpulannya kepada rekan saya dipersilahkan. Kemudian, saya bisa menyimpulkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu dengan memilih bisnis kuliner, peluang usahanya sangat besar,
Karena saat ini bisnis kuliner sudah semakin berkembang dan masyarakat pun lebih membutuhkan makanan yang praktis dalam pembuatan, penyajian, dan cara konsumsinya. Kemudian, dengan memilih dessert, tentunya banyak keuntungan yang didapat. Selain rasanya yang enak, hidangan ini memiliki banyak manfaat. Mungkin akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan penjelasan bagiannya masing-masing. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Oktapiani dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Jelaskan bagian-bagian dalam analisis SWOT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sri Mulyana dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari saudari Dila, perwakilan kelompok 2. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT? Dan jelaskan bagian-bagian dari analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri itu merupakan suatu singkatan yang memiliki kepanjangan S, strength, W, weakness, O, opportunities, dan T, threat. Merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek. Dalam PowerPoint tersebut dituliskan bahwa strength atau kekuatan dalam peluang bisnis kuliner milenial ini yaitu kekuatannya merupakan makanan yang sehat dengan pewarna alami. Yang kedua, kualitas bahan baku dan bahan penolong yang terjamin merupakan makanan tambahan atau sebagai makanan penutup pada umumnya yang disebut dengan dessert. Memotivasi masyarakat umum untuk lebih kreatif dan inovatif, menjual produk yang unik dan berbeda dari yang lain. Pelayanan yang baik, produk yang sehat karena memiliki banyak manfaat. Weakness sendiri yaitu kelemahan. Kelemahan di sini merupakan kelemahan atau kelemahan dari produk kami ini. Misalnya ya, harga produk puding ini lebih mahal dibandingkan dengan puding biasanya. Memiliki alat cheesecake yang lumayan mahal untuk dibeli. Sedikitnya masyarakat yang bisa membuat puding yang bervariasi. Dan puding ini, cheesecake ini, produknya tidak tahan lama. Dan juga produk ini dapat ditiru oleh siapapun. Itu merupakan kelemahan dari produk yang kami analisis. Yang ketiga, opportunity, yaitu peluang. Nah, peluang di sini yaitu lebih bisa menarik perhatian karena bentuknya yang lebih menarik. Dengan variasi yang unik dan bermotif tentunya. Juga mulai dikenal oleh masyarakat umum, di mana di era milenial ini tentunya banyak masyarakat yang menginginkan dessert-dessert yang lucu, yang menarik dari biasanya. Yang keempat, fasilitas yang cukup memadai. Fasilitas di sini misalnya membeli bahan-bahannya memadai dapat dibeli di toko-toko terdekat Anda. Yang terakhir merupakan usaha yang baru diminta oleh sedikit orang. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, ancaman di sini meliputi persaingan harga, persaingan variasi dan motif. Semakin banyaknya pesaing yang menjual produk puding, mulai yang berkembang dari puding biasa, lalu ditingkatkan lagi menjadi Oreo cheesecake dan puding art lainnya. Dan yang terakhir, adanya pesaing atau yang memproduksi puding dengan harga yang lebih murah
tentunya dengan bahan yang lebih murah pula. Terima kasih. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Apa peran generasi milenial dalam membentuk tren makanan kuliner milenial? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Alvira dari kelompok 3, bahwasanya tren makanan milenial itu tercipta karena kebanyakan dari konsumen suatu produk merupakan generasi milenial atau kita sebut kaum remaja ya, yang usianya udah produktif. Nah, kebanyakan dari mereka itu menyukai makanan yang pedas, manis, ataupun asam, entah itu olahan zaman dulu maupun zaman sekarang. Izin menambahkan jawaban dari Cucu. Peran generasi milenial dalam membentuk tren makanan itu dengan kebiasaan mereka yang bisa mengubah pola pikir masyarakat secara umum tentang makanan. Maka tak heran bila para pelaku bisnis berlomba-lomba menarik atensi mereka, menciptakan berbagai produk yang mampu memenuhi kebutuhan para generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nurul Azmi, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Sebelumnya dikatakan bahwa saat ini sudah jarang ditemukan kuliner tradisional dan justru kebanyakan kuliner dari luar negeri. Bagaimana solusi Anda jika Anda sebagai pebisnis milenial agar keberadaan kuliner tradisional tetap eksis di pasaran dan tidak terkalahkan oleh kuliner luar negeri? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salma. Saya di sini memiliki 3 solusi, yaitu yang pertama, memperkenalkannya kepada masyarakat luar seperti turis dan wisatawan atau yang lainnya dengan cara mengadakan pameran. Yang kedua, yaitu mengetahui minat masyarakat, apakah masyarakat lebih suka makanan yang manis atau yang dingin atau yang asin atau yang pedas. Nah, maka kita aplikasikan kepada makanan yang kita buat. Kemudian yang ketiga, yaitu kesadaran dari diri kita sendiri sebagai seorang pebisnis. Jika kita sedang menjalankan bisnis kuliner luar negeri, maka selipkan salah satunya kuliner tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Nurjaman, perwakilan dari kelompok 5, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 tentang dessert mengenai peluang pasarnya. Bagaimana cara kelompok 1 memperkenalkan dessert ke khalayak umum, sebagai dimana tahu dessert saat ini hanya diketahui oleh beberapa kalangan tertentu saja. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana, saya akan menjawab pertanyaan dari Egy kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana cara mempromosikan dessert pada khalayak bila mana ada beberapa orang yang kurang tahu tentang produk ini? Nah, cara mempromosikannya ada 2. Yang pertama offline, yang kedua online. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi offline. Promosi offline itu bisa door to door ke tetangga atau teman gitu, sambil membawa produknya agar mereka mencicipi produk kita dan melihat packagingnya gimana, rasanya gimana gitu kan. Jadi langsung mempromosikan di hadapannya gitu, agar lebih menarik gitu kalau offline. Kalau online akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mempromosikan produk kita secara online. Jadi kita bisa mempromosikan produk kita secara online melalui media sosial yang kita punya, seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Bagaimana caranya? Kita bisa memfoto atau memvideo produk-produk yang kita punya, supaya para pelanggan atau para pembeli kita bisa tahu produk apa yang kita tawarkan kepada mereka, seperti apa bentuknya dan bagaimana ketertarikan mereka tentang produk tersebut. Di beberapa aplikasi juga menawarkan atau menyediakan fitur-fitur yang memang bisa digunakan bagi para penjual, seperti Instagram yang menawarkan banyak fitur
filter supaya barang-barang yang kita produksi menjadi lebih menarik ketika difoto atau ketika di video. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan telah terjawab. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.